Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudaraku, pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk Ramadan yang ke-10. Mudah-mudahan di Ramadan ke-10 ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang meningkat iman kita, semakin meningkat ketakwaan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang berbahagia, di hari yang ke-10 ini kita akan membahas tentang syukur. Syukur atas nikmat Allah, baik nikmat lahir maupun batin, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Semua ini bukan kebetulan. Ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena di antara seluruh makhluk Allah yang sangat banyak di alam jagat ini, kitalah orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang supaya kalian bertakwa. Dan ini harus kita syukuri. Jadi Ramadan tahun ini yang kita jalin adalah kita minta tahun yang lalu, kita tunggu 1 tahun yang lalu. Betapa banyak saudara, keluarga kita, tetangga, orang dekat kita belum sampai Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan serius kita bersungguh-sungguh menyongsong menjalani ibadah Ramadan tahun ini dengan lebih baik, supaya benar-benar kita lulus menjadi hamba yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini bukan hanya kalimat alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, itu benar. Tapi dalam arti yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendayagunakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita dan potensi ada di diri kita, sehingga kita bisa menempatkan secara adil, tidak zalim. Kita bisa mendayagunakan waktu, kesehatan. Kita bisa menyergap peluang untuk kemaslahatan umat sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Itu juga bagian dari syukur. Karena di bulan Ramadan kita lihat Rasulullah dan para sahabat diuji dengan ujian sangat berat. Mereka kadang bahkan sering di bulan Ramadan diuji dengan peperangan. Bahkan di dunia Islam, di negeri lain, di Palestina, di Uighur Cina, atau negara-negara yang lain, banyak saudara kita yang tidak bisa nyaman untuk beribadah. Untuk ingin sholat ke masjid, mereka harus melalui dentuman meriam, bom, tembakan, bertaruh nyawa, dan mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di abad ini sudah banyak kaum muslimin di dunia yang syahid karena istiqomahnya dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada umur, ada nafas, masih negara kita masih memungkinkan kita untuk ibadah Ramadan, untuk kita memperbanyak syiar Islam, kita untuk meningkatkan amal soleh, menegakkan hukum-hukum Allah. Ini sangat mungkin supaya Allah memilih kita hanya orang-orang yang menang, orang-orang ridha Allah, sebagai orang-orang dipilih
untuk istiqomah di jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita bersyukur dengan semua nikmat dari Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Sementara kalau kita mengabaikan, waktu begitu habis, umur begitu habis, maka kita akan bertanggung jawab karena kita tidak sama dengan menyiakan, tidak bersyukur. Begitupun Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita dengan makhluk yang lain, termasuk sesama manusia. Kita bisa berterima kasih kepada orang tua kita dengan melakukan amal soleh, mendoakan. Kita berterima kasih kepada guru kita kembangkan ilmu riset kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa terhadap tumbuh kembang kita sehingga sampai saat ini. Tentunya kita dituntut kontribusi besar kepada peradaban ini, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang ahli syukur, dalam arti yang sebenarnya bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan syukur alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Artinya apa? Semua nikmat itu dari Allah dan akan kita gunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan amal saleh sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering berdoa setelah salat, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang ahli syukur, ala syukrika, Allahumma a'inna ala syukrika wa husni ibadatik, dan baguskanlah ibadahku. Dan kita mudah-mudahan kita diistiqomahkan menjadi orang-orang yang ahli zikir, orang ahli syukur kepada Allah, dan dibaguskan ibadah kita untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dalam konteks yang lain insyaallah kita bisa bertemu, yaitu insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Sedikit ilmu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.